swasta, mereka menenteng senjata, mereka menembak rakyat. Kali ini, kita bakal nostalgia sejenak ke masa kepemimpinan Presiden ketiga Indonesia, Bapak Baharudin Jusuf Habibie. Kalian pasti udah tahu kalau Pak Habibie itu dikenal sebagai sosok jenius di bidang dirgantara, ya kan? Tapi, tahukah kamu kalau beliau juga punya andil besar dalam menyelamatkan ekonomi Indonesia dari krisis moneter tahun 1998? Dalam waktu singkat, beliau berhasil membawa Indonesia bangkit dari keterpurukan ekonomi yang parah. Jadi begini ceritanya, saat Pak Habibie dilantik pada Mei tahun 1998, situasi ekonomi kita benar-benar kacau. Nilai tukar rupiah anjlok drastis hingga Rp16.800 per dolar AS. Perusahaan bangkrut di mana-mana. Bank kolaps dan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap sistem keuangan. Namun, hanya dalam 17 bulan kepemimpinan beliau, nilai tukar rupiah menguat kembali ke kisaran Rp7.000 per dolar AS. Ini tentu bukan keajaiban semata, melainkan hasil dari kebijakan-kebijakan strategis yang beliau terapkan. Mau tahu langkah-langkah apa aja yang dilakukan? Langkah pertama adalah reformasi perbankan. Pak Habibie fokus menyelamatkan bank-bank yang masih bisa diperbaiki dan menutup yang sudah terlalu parah. Dari sinilah lahir Bank Mandiri, hasil penggabungan 4 bank pemerintah yang bermasalah. Selain itu, restrukturisasi Bank BCA juga berhasil dilakukan, hingga akhirnya menjadi bank swasta terbesar seperti yang kita kenal sekarang. Kedua, beliau memisahkan Bank Indonesia dari pemerintah. Hal ini dilakukan supaya BI bisa bekerja independen tanpa tekanan politik, sehingga dunia internasional kembali percaya pada stabilitas ekonomi kita. Langkah ketiga, Pak Habibie mengelola bantuan IMF dengan cermat. Dana yang diterima dialokasikan untuk menstabilkan ekonomi, seperti menyelesaikan utang-utang strategis dan membantu keluarga miskin. Keempat, beliau juga mempertahankan subsidi BBM dan listrik, meskipun IMF merekomendasikan untuk mencabutnya. Alasannya, supaya daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah krisis. Keputusan ini membuktikan bahwa Indonesia tetap memiliki kedaulatan dalam menentukan kebijakannya sendiri. Terakhir, Pak Habibie menjaga stabilitas politik dengan memastikan transisi menuju demokrasi berjalan mulus. Kebebasan pers mulai diizinkan. Pemilu tahun 1999 digelar dan monopoli partai politik berakhir. Hal ini mengembalikan kepercayaan masyarakat dan dunia internasional terhadap Indonesia. Dari semua kebijakan tersebut, kita bisa belajar bahwa pemimpin yang visioner mampu membuat perubahan besar meskipun dalam waktu singkat. Pak Habibie telah menunjukkan bahwa dengan strategi yang tepat, krisis sebesar apapun bisa diatasi.